warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan selalu kesehatannya, diberikan rizkinya oleh Allah yang halal, yang banyak, yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, di video yang sebelumnya ya, itu aku ada menceritakan tentang pengalaman aku tentang pasca awal aku tahu kalau aku punya penyakit batu empedu ya. Dan situ aku ceritain juga pengalaman aku di saat proses aku akhirnya melakukan operasi pengangkatan empedu itu sendiri. Dan di video kali ini aku mau men-sharingkan lagi tentang makanan-makanan apa aja sih yang biasa aku makan ya. Walaupun saat ini aku baru kurang lebih 3 minggu pasca operasi gitu ya. Bingung gak sih teman-teman nih yang mungkin yang baru selesai pasca operasi untuk makanannya, karena saat itu aku juga sempat kebingungan. Kalau dibilang kebingungan sih enggak juga ya, karena ada beberapa YouTube teman-teman kita juga yang men-sharingkan itu juga gitu, dan aku juga kayaknya terinspirasi dari mereka juga. Terima kasih banyak untuk sebelumnya. Dan ini adalah versi sharingan aku di aku pribadi gitu ya. Jadi saat itu aku di rumah sakit itu aku ada 2 minggu. Jadi di minggu pertama aku itu karena aku masuk rumah sakit dan aku akhirnya memutuskan untuk operasi saat itu karena aku kumat, kulit aku kumat yang udah keberapa kalinya gitu. Aku beberapa kalinya aku masuk IGD ya, dan akhirnya aku menyerah juga, aku memutuskan untuk operasi gitu. Dan saat itu seminggu sebelum operasi, dan saat itu aku 1 minggu aku diinjek untuk anti radang dan juga untuk antibiotiknya untuk radang, karena ceritanya di empedu aku itu ada peradangan, sudah ada peradangan gitu ceritanya gitu. Yang waktu pertama kali aku USG itu yang terlihat batunya itu kurang lebih ada 10 bijian yang terlihat ya. Aku nggak tahu yang hanya terlihat. Terus terakhir waktu pas saat aku mau operasi, pertama kali aku USG itu di bulan April, terus aku mau operasi itu di bulan Desember, jadi udah jarak berapa bulan ya gitu kan. Nah itu terlihat itu makin banyak, entah itu akhirnya terlihat semua atau memang makin banyak, aku nggak ngerti juga. Pokoknya aku lihat saat itu lebih banyak waktu pertama kali aku USG gitu. Dan akhirnya karena itu sudah ada peradangan terlihat gitu kan, dan akhirnya aku diinjek selama 1 minggu di rumah sakit sambil prepare untuk melaksanakan jadwal operasi gitu. Terus aku operasi di situ. Pasca operasi aku seminggu 4 hari, jadi total kurang lebih aku 2 minggu di rumah sakit gitu. Dan dokter menyarankan untuk waktu masih di rumah sakit aku dikasih bubur, tidak boleh makan yang keras dulu sampai aku di rumah, baru dibolehkan untuk makan apa aja, mau banyak juga boleh, tapi aku harus puasa dulu makan yang berlemak apapun gitu, terutama yang berkolesterol, yang banyak mengandung kolesterol, yang ada kolesterolnya, goreng-gorengan aja itu nggak boleh juga sebenarnya, nggak boleh dulu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru deh gitu kita boleh. Jadi yang dibolehkan itu adalah kita pakai minyak, kita ganti ya, bukannya nggak boleh, tapi kita mengganti yang mungkin biasanya kita masak pakai minyak sayur biasa, minyak Vilma, minyak apalah merek-merek itu ya kan yang ada di swalayan-swalayan itu. Ini kita ganti pakai minyak yang olive oil atau yang kandungan kolesterolnya itu rendah gitu. Biasanya aku pakai itu ini. Aku pakai Filippo Berio. Ini merek ini yang aku pakai. Ini karena harganya agak lebih murah aja sih. Teman-teman bisa pakai merek apapun ya. Jadi yang kita pilih ya teman-teman ya, disclaimer ya. Kita pilihnya itu yang olive oil aja. Tulisannya olive oil. Jadi jangan yang extract virgin olive oil. Kalau extract
ada FE-nya, extra virgin olive oil, itu tidak bisa untuk dipanaskan, tidak bisa untuk menumis, tidak bisa untuk bikin telur, tidak bisa untuk digoreng-goreng. Jadi yang extra virgin olive oil hanya untuk dessert, untuk makanan baby yang langsung dicampur ke makanan yang biasa kita bikin untuk salad gitu ya. Perbedaannya teman-teman ya, jangan sampai salah ngambil gitu perbedaannya. Jadi kalau yang olive oil ini bisa untuk dipanaskan, bisa untuk tumis, jadi jangan salah ya. Oke, biasanya ini. Dan ada juga mungkin nanti ya kalau misalnya udah beberapa bulan ke depan gitu kan, nah baru deh bisa dipakai ini, karena di sini di nutritionnya sendiri itu kolesterolnya tuh 0, bisa minyak canola, bisa minyak corn oil. Kalau misal aku lihat dari nutrisi total lemaknya ya kan, canola sama corn oil itu agak lebih rendah corn oil, tapi aku belum sampai saat ini, aku nih pasca 3 minggu pasca operasi, aku belum pernah pakai ini sih. Ini habis, ini udah setengah karena udah untuk dipakai sehari-hari ya kan, untuk pakai ke bikin masakan nasi goreng atau goreng-goreng makanan anak sama suami aku, anak-anak sama suami aku belum pernah pakai ini. Aku selalu pakai ini aja karena menu makanan aku tuh aku beda sendiri. Aku makanannya itu masih kayak cuman ayam bakar, numisnya pakai ini, pakai teflon anti lengket kan, pakai ini sedikit aja gitu, 1 sendok teh pakai ini gitu. Terus paling itu aja, atau aku bikin ayam semur, dada ayam filet yang tanpa lemak-lemak gitu, aku bersihin. Makanan aku tuh itu aja setiap hari saat ini gitu ya. Terus cemilannya apa sih Mbak Umi gitu kan, ini cemilan aku ya, ini cemilan yang ini nabati, lihat aja ya, ini cemilan yang aku lihat kalau di nutritionnya itu kolesterolnya itu rendah, 0 semua. Terus total fatnya ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, per package ini, per saset ini total lemaknya aja hanya 1,5 gram. Jadi ini yang bener-bener extra low banget, ini yang aman banget dimakan gitu. Yang biasa ini cemilan anak-anakku, dan akhirnya ini jadi cemilan aku ya kan. Selain makan buah, kalau makan buah udah pasti deh gitu ya. Ini dan juga ini nih selai ini juga, karena dia ini makanan buah-buahan ya, selai buah ya, jadi ini aman gitu. Dan aku udah makan roti juga, makan roti pakai selainya, selai buah itu, selai strawberry, blueberry gitu. Jadi aku udah bukan stop sih, bukan udah nggak makan, mungkin emang lagi belum mau aja gitu untuk makan yang cheese, coklat. Pada dasarnya cheese, coklat, terutama cheese itu adalah makanan favorit aku, setiap hari harus ada extra cheese, extra coklat dan cheese. Beli martabak extra coklat, extra cheese, beli pizza extra cheese gitu. Udah pokoknya itu, makanya itu yang akhirnya mungkin menyebabkan aku ada kolesterolnya ya, karena hormon juga sih sebenarnya teman-teman gitu, karena hormon juga yang nggak cocok dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang jelek, akhirnya jadilah si batu empedu itu. Bukan serta-merta kalau kita banyak makan mengandung kolesterol nanti batu empedu, enggak teman-teman. Karena ya lihat sendiri badan aku juga biasa-biasa aja gitu. Karena kalau misalnya banyak orang yang punya kolesterol tuh biasanya fatnya itu lebih over dibandingin kayak kita gini gitu. Dan ini juga rendah di nutritionnya, ini total fatnya aja cuman 3 gram, kolesterolnya itu 0 nggak ada gitu. Jadi ini juga termasuk aman banget gitu. Dan ini lumayan lah, ini makanan favorit anak-anak aku semua yang dia nggak pernah bosen ya, ini jadi favorit banget, selalu ada untuk cemilan aku gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalahnya buat kita yang selesai yang akhirnya operasi, takut nanti nggak akan bisa makan makanan yang lain gitu. Aku sampai saat ini belum pernah sih. Kemarin aku sempat makan mie ayam gitu, cuman hanya 3 sendok, dan memang aku biasanya kalau makan apapun juga nggak over gitu kan.
gitu. Jadi ya udah, dan aku alhamdulillah nggak merasakan mual. Yang katanya mual mungkin belum kali ya, nggak tahu nih ntar kalau tiba-tiba aku makan nasi uduk atau makan steak atau makan pizza cheese, aduh nggak ngerti deh gitu kan apa rasanya. Tapi sampai saat ini aku belum pernah makan itu sih gitu. Mungkin nanti next kalau misalnya udah berapa tahun aku menjalankan hidup tanpa batu empedu, nanti aku bakalan bikinin lagi videonya makanan apa aja gitu. Selama ini alhamdulillah, terkadang aku masih mengutil, masih misalnya anakku bikin bikin roti bakar pakai selai coklat ya. Kemarin tuh sempet tuh roti bakar pakai selai coklat. Aku nyobain setengahnya, aku makan gitu. It's okay, it's problem, nggak ada yang aku rasakin mual atau apapun. Ini di aku ya gitu, alhamdulillahnya gitu, thanks God gitu, alhamdulillah rabbil alamin gitu. Makanin setengah dari roti itu alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Dan makan mie ayam yang keberapa kalinya, Can. Makan dulu guys, bismillah. Setiap pagi aku udah mulai makan roti biasa. Waktu sebelumnya awal-awal di 2 minggu itu aku makannya pakai roti gandum, dan aku doang yang suka gitu karena roti cuman bisa awet berapa hari aja. Jadi udah deh pakai roti biasa aja bareng-bareng kita gitu kan. Dan it's nothing problem. Aku pakai selai strawberry. Roti itu ada kandungan telurnya biasanya ya, kuning telur ya, lemak, kolesterol juga gitu. Dan tapi pasti juga aku nggak boleh yang setiap terlalu over, terlalu banyak juga, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya seharian aku itu aku lebih bisa mendapatkan makan roti-rotian, cake gitu kan, dibandingin dengan nasi tuh aku gitu. Apalagi zaman dulunya banget deh, aku lebih suka makan cake, roti, selai-selai, coklat, apa segala macam dibandingin ketemu nasi gitu, atau mie kayak gitu-gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nontonin sharing aku ini. Kalau misalnya ingin bermanfaat, teman-teman bisa sharing ke video ini ke sosial media kalian yang kalian punya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.